Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya Pak Heru mohon maaf karena tidak ada gambarnya Pak Heru karena ada kesalahan setting di kamera. Nah, langsung saja kali ini di Daring Bahasa Indonesia kita akan belajar materi baru. Kemarin sudah Pak Heru share materinya yang di PPT di Edmodo. Itu udah kalian baca, udah kalian pelajari. Mungkin ada beberapa yang mungkin kalian kurang paham. Nah, di sini baru akan menjelaskannya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran daring hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, berdoa menurut keyakinan dan agama kalian masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang cerita sejarah. Nah, di sini pasti kalian sudah dari judulnya kalian tadi bisa menebak, oh pasti ini tentang sejarah. Nah, tentang cerita-cerita masa lalu. Oke, langsung saja. Nah, pengertiannya, cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Jadi, nilai sejarah di sini berarti ada kaitannya dengan masa lalu, ya kan? Lalu atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Jadi cerita sejarah itu pasti ada bukti-buktinya, ada catatannya, terus ada data-datanya. Nah, itu yang menjadikan teks cerita sejarah. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa ahli menyatakan bahwa teks cerita sejarah. Yang pertama ini baru mengambil beberapa saja. Yang pertama ada Ermoh Ali, yaitu sejarah merupakan rangkaian keseluruhan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, jadi di sini pasti rangkaiannya itu adalah kehidupan manusia karena dalam cerita itu pasti ada gambaran dari kehidupan nyata. Karena biasanya sastra itu ada refleksi dari atau gambaran dari kehidupan nyata. Nah, sedangkan cerita sejarah merupakan bentuk teks prosa, ya kan? Berarti kan di sini sastra yang berisi sejarah mengenai kejadian tertentu dan bentuknya teks narasi atau fiktif yang menggambarkan kehidupan manusia pada masa tertentu. Nah, jadi di sini bisa kalian bedakan dengan prosa-prosa saat ini atau novel dan baik itu cerpen novel ya. Ini beda. Kalau novel cerpen bisa kaitannya dengan cerita-cerita yang saat ini, cerita-cerita fiktif karangan. Tapi kalau cerita sejarah baik itu fiktif, namun ada data-data atau bukti-bukti sejarah. Misal perjuangan Soekarno. Nah, itu dibuat novel. Nah, itu pasti ada data-data atau memang benar-benar terjadi di masa lampau. Seperti itu. Next. Nah, kita dapat mengidentifikasi cerita sejarah. Ada dua hal yang bisa kita jadikan patokan ya. Yang pertama itu berdasarkan peristiwa. Cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu cerita yang benar-benar terjadi dan cerita sejarah yang berupa khayalan. Nah, jadi di sini cerita sejarahnya benar-benar terjadi, gitu ya. Misal contohnya perjuangan kemerdekaan itu bisa dibuat cerita sejarah. Lalu yang kedua itu ada novel. Di sini memang khayalan, tapi data yang kita ambil atau yang kita cari yaitu adalah data atau bukti sejarah masa lalu gitu ya. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Nah, cerita sejarah dapat dibagi dua lagi yaitu berdasarkan tujuannya ini. Yaitu yang pertama cerita sejarah ekspositoris. Jadi di sini bertujuan memperluas pengetahuan pembaca terhadap hal terhadap hal dalam suatu proses yang disampaikan bahasa informatif dengan titik berat pada penggunaan makna denotatif. Jadi di sini ekspor ekspositoris ini bertujuan memperluas pengetahuan pembaca. Jadi teks ceritanya pasti berkaitan dengan benar-benar terjadi ya, ceritanya itu benar-benar terjadi.
Terus cerita sejarah sugestif. Jadi bertujuan merangsang daya khayal pembaca. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa kiasan atau menggunakan makna konotatif. Jadi makna denotatif itu tadi sebenarnya, sedangkan kalau sejarah subjektif ini menggunakan konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Seperti itu. Oke, nah ciri-cirinya teks cerita sejarah ini adalah yang pertama disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Jadi dari kejadian, misal ada kejadian apa nih, dari awal sampai akhir diceritakan. Lalu bentuk teks cerita ulang, recount atau di sini misal contohnya kalian mau membuat teks cerita sejarah, kalian mencari datanya, bisa wawancara dengan misal katakanlah veteran pejuang. Nah, di situ kan kalian menceritakan ulang dalam bentuk tulisan. Lalu struktur teksnya itu ada orientasi, urutan peristiwa, lalu ada reorientasi. Ya. Sering menggunakan konjungsi temporal, ya, waktu. Konjungsi temporal ini waktu. Isi berupa fakta. Nah, dalam teks cerita sejarah ini ya isinya fakta, walaupun di situ ada fiktifnya, tapi data yang kita ambil atau kita gunakan yaitu adalah fakta. Selanjutnya, nah untuk struktur teks cerita sejarah itu ada orientasi ya. Yang pertama, pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Nah, jadi biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Jadi dijelaskan pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Lalu ada insiden atau urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Nah, jadi di sini bagian insiden atau urutan kejadiannya diceritakan runtut dari awal sampai akhir. Nah, di sini ditulis secara rinci, mendetail sehingga para pembaca akan lebih memahami hal apa yang sebenarnya yang terjadi pada masa lalu. Lalu ada reorientasi. Jadi merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun ada juga yang beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Jadi ini sah-sah saja karena bagian ini hanya sebagian opsi atau pilihan saja. Tapi dalam orientasi biasanya ini tadi ya ada penyimpulan dari bagian urutan kejadian gitu. Nah, lalu ada kaidah kebahasan cerita sejarah. Di sini yang pertama menggunakan kata benda atau nomina ya. Terus menggunakan tokoh sentral. Tokoh sentral ini adalah tokoh utama ya. Menggunakan kata sifat yang merujuk pada frasa nomina. Jadi beliau, ia gitu. Ini contohnya seperti itu. Lalu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Menggunakan kata keterangan waktu. Pada saat itu, misal seperti itu. Siang hari, misal seperti itu, keterangan waktu. Next, ini Pak Heru jelaskan lagi lebih rinci. Jadi tadi ya kata ganti orang, ini kata ganti atau pronomina, kata ganti orang pertama tunggal. Misalnya saya, aku, beta, gitu ya. Terus kata ganti orang pertama jamak, kami, kita. Terus ada kata ganti orang kedua tunggal, kamu, engkau, anda, dikau, dan sebagainya. Lalu ada kata ganti orang kedua jamak, kalian. Yang kelima ada kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya dia, ia, beliau gitu. Tunggal. Kata ganti orang ketiga jamak, mereka ya. Nah, lalu ada frasa adverbial, merupakan kata yang menunjukkan kejadian waktu peristiwa. Nah, ini keterangan waktu, tempat ya. Lalu ada verba material atau kata kerja material yang kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Membaca, melempar, mendorong, menulis, ya. Memasak, itu kata kerja material atau verba material. Lalu berikutnya ada konjungsi temporal, ini merujuk pada waktu. Ya. Untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan teks cerita sejarah
hanya memanfaatkan konjungsi kata hubung temporal. Kemudian setelah itu lalu. Nah, lalu yang selanjutnya ada kalimat majemuk. Dalam teks cerita sejarah itu mengandung kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Jadi di sini bisa katakan apa namanya, struktur kalimatnya ini majemuk ya. Pada akhirnya itu keterangan, terus Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, subjeknya Belanda, predikatnya mengakui. Nah, biasanya predikat ini ada kata kerja ya. Kedaulatan Indonesia dalam konversi yang diadakan di Den Haag. Nah, itu keterangan. Oke, next. Berikutnya ada cara teknik penulisan. Jadi yang pertama, kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis ya. Sudah jelas ya tadi seperti strukturnya. Pak Heru jelaskan bahwa dari awal cerita, kejadian sampai ke akhir cerita atau sampai selesai. Jangan akhir dulu, terus tengah, terus depan. Itu tidak boleh. Lalu yang kedua, dari sekelompok fakta atau peristiwa perlu ada penentuan fakta kasual atau penyebab. Fakta peristiwa, terus ada fakta penyebab lagi. Jadi ada fakta-fakta dari kelompoknya itu tadi. Jadi peristiwanya itu dikelompokkan. Bila uraian berupa deskriptif atau naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa yang berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Jadi tadi ada penyebab, terus fakta peristiwa, terus ya sebab akibat itu. Sebabnya apa, akibatnya apa. Next. Nah, ini ada jenis cerita sejarah. Yang pertama ada sejarah fiksi. Jadi atau fiktif ya. Ada novel, jadi kalian sudah tahu ya novel. Terus ada cerpen, di situ kalian bisa baca. Lalu ada legenda, cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ini masih banyak ya di lingkungan kita tentang legenda ini. Yang terkenal itu legenda Pulau Seprapat gitu ya. Terus ada roman, adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Jadi roman bisa juga disebut kisah percintaan. Ya, ini ada cerita sejarahnya juga, mungkin berkaitan dengan Ken Arok itu cerita-cerita Baratayuda, kayak itu kan ada cerita sejarahnya, ada cerita percintaannya juga. Lalu ada sejarah non fiksi atau non fiktif. Itu ada biografi, ini keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain ya. Jadi ada biografi orang misal tokoh masa lalu. Terus ada autobiografi, kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi kalian bisa membuat sejarah kalian, misal itu bisa. Lalu ada cerita perjalanan, teks yang menceritakan tentang perjalanan. Kalian perjalanan kemana gitu kan, itu bisa berupa kisah masa lalu. Lalu ada catatan sejarah, teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah gitu ya. Misal tadi contohnya kemerdekaan Indonesia. Lalu perbedaan sejarah fiksi dan non fiksi ya. Nah, kalau sejarah fiksi atau fiktif, yang pertama, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Jadi ceritanya ini susunannya dari dunia nyata atau fakta. Gambaran kehidupan batin seseorang atau seorang tokoh lebih dalam. Jadi tadi ada khayalannya. Lalu yang ketiga, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Jadi di sini tokoh yang kita ceritakan dari kehidupan nyata itu tidak digambarkan secara lengkap. Yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Jadi tadi ceritanya ini ditambah-tambahin ya, biasanya seperti itu.
Lalu sejarah non-fiksi tersusun oleh fakta yang objektif. Jadi benar-benar terjadi dan di situ memang terbukti. Yang kedua, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Jadi gambaran si tokoh ini lengkap ya. Yang ketiga, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Nah, ini ada fungsi teks cerita sejarah, fungsi rekreatif, jadi memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif, memberi inspirasi, imajinasi, kreativitas untuk berlangsungan hidup, berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi, gitu kan. Untuk lebih menghargai. Oh, mohon maaf. Kenapa kok tiba-tiba? Oke, kembali lagi. Lebih inspiratif ya tadi ya, lebih menghargai jerih payah pejuang misal seperti itu. Yang ketiga, fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Instruktif ini untuk belajar kalian. Fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Gitu. Biasanya tokoh-tokoh sejarah ini kan menggambarkan perilaku yang baik, misal seperti Soekarno, terus Bung Hatta, seperti itu. Itu kan tokoh-tokoh yang dia sangat mencintai tanah air dan bisa sebagai panutan. Nah, yang terakhir ada nilai-nilai cerita sejarah. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang kita ambil, nilai moral, sosial, religi. Religi itu agama ya, pendidikan, estetika atau keindahan, etika, politis, budaya, kemanusiaan, psikologis, historis, hukum, ekonomi, perjuangan dan sebagainya. Nah, itu semua nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita sejarah seperti itu. Nah, oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan tentang materi teks cerita sejarah. Jadi nanti kalian bisa pelajari lagi. Apa yang belum kalian paham bisa kalian tanyakan ke Pak Heru. Jadi gunakanlah etika sopan santun saat bertanya. Jadi kalian misal bertanya di WA atau di manapun, silakan sebutkan nama, kelas kalian, ya. Terus tanya yang sopan gitu. Dan juga lihat waktu, jam kalian tanya. Misal udah jam 9 malam, eh, mau tanya ke gurumu ya mungkin agak tidak sopan gitu ya. Jadi gunakanlah waktu yang tepat untuk bertanya seperti itu. Jadi sampai sini dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, stay safe dan jaga keluarga kalian tetap sehat. Oke, Pak Heru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.